Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam sapaan rohani hari ini. Yang meskipun kita terpisah dengan jarak, tetapi saya percaya bahwa melalui sapaan rohani hari ini kita dapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kehidupan dua orang tokoh dalam Alkitab yang hidup di zaman yang berbeda, tetapi mereka memiliki akhir hidup pengalaman yang unik, yaitu mereka tidak mengalami kematian secara fisik, namun mereka diangkat oleh Allah. Siapa mereka? Ya, yang pertama adalah Henokh dan yang kedua adalah Elia. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24, di sana dikatakan demikian, saudara. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian kalau kita melihat di dalam kisah yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 1-18, kita pun menjumpai kisah tentang Elia yang juga diangkat ke surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan King James Version maupun NIV di sana dikatakan bahwa walk with God, berjalan bersama dengan Allah. Dan bagian menarik lagi di dalam Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 11 ayat yang kelima, dicatat juga bahwa hidup Henokh itu berkenan kepada Allah. Ia selalu menganggap Tuhan sebagai sahabatnya. Maka dari itu dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Bagian Alkitab yang lain mencatat tentang Elia, seorang nabi yang juga menjalani kehidupannya dengan baik dan meninggalkan kesan tersendiri di hati pembaca Alkitab mengenai betapa akrabnya Elia dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi, konteks atau latar belakang kisah ini, apa yang dialami oleh kedua orang tersebut sungguh menakjubkan, saudara. Dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang akrab, yang dekat dengan Allah, meskipun mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang kehidupannya jahat, tidak percaya Tuhan, bahkan tidak memiliki kehidupan keagamaan yang baik, tetapi justru keagamaan mereka itu sangat rendah. Kenapa? Karena masyarakat, orang-orang pada saat itu beribadah, menyembah kepada dewa. Ya, pada zaman Elia dikatakan bahwa orang Israel menyembah kepada Baal sebagai dewa pemberi hujan, dewa pemberi embun. Dengan kata lain, saudara, bisa saya simpulkan bahwa kehidupan masyarakat atau moral masyarakat pada waktu itu sangat bejat. Tentunya ini kita bisa bayangkan bagaimana tekanan demi tekanan yang dialami oleh para hamba-hamba Allah ini di lingkup kehidupan bangsa kafir. Namun baik Elia maupun juga Henokh tetap menjaga integritas hidup mereka yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Ada penolakan? Pasti. Ada penindasan? Ya sudah tentu. Ada perlakuan tidak adil? Itu pasti mereka alami. Ada risiko bahwa mereka akan dikucilkan, diancam, dirugikan. Itu sudah pasti dialami oleh Henokh dan Elia. Namun sekali lagi, saudara, kita bisa melihat bahwa mereka tetap memiliki ketetapan hati untuk hidup bergaul dengan Allah. Dan bukti itu ditunjukkan dengan apa? Ketaatan mereka kepada Allah. Mereka hidup kudus, mereka menegakkan kebenaran, dan yang pasti mereka setia menyembah Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah tidak mau mengecewakan Allah dengan cara berpikir, emosi, sikap, dan tingkah laku mereka. Henokh juga sungguh-sungguh mencari Allah. Dikatakan di dalam Ibrani tadi, di tengah situasi yang ada, hanya Henokh yang mencari Allah, sedangkan yang lain mencari kenikmatan dunia. Ini berarti Henokh dan orang-orang pada
saat itu mengalami benturan di dalam segala hal. Apakah Allah telah hilang sehingga dikatakan perlu dicari oleh Henokh? Allah tidak pernah hilang, saudara, karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Berarti mencari Allah di sini artinya apa? Artinya sungguh-sungguh mau mengerti suara, mau mengerti kebenaran, mau mengerti hikmat Tuhan. Itulah mencari Allah. Orang yang mencari Allah, dia tidak akan mencari manusia, terlebih ketika dia sedang di dalam keadaan yang terdesak atau keadaan sulit. Dia datang kepada Allah. Elia hampir mengalami keputusasaan ketika dia mengandalkan dirinya sendiri dan menganggap bahwa dia telah melakukan kehendak Allah. Saudara tentu ingat peristiwa di Gunung Horeb ketika firman Tuhan datang kepada Elia dan bertanya, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Lalu Elia katakan, "Aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Istilahnya aku sudah melayani Engkau. Aku sudah ikuti kehendak. Tetapi kenapa seperti ini?" Itu jawaban Elia. Saudara, mengerti kehendak Tuhan itu artinya bukan hal yang mudah. Tetapi untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, kuncinya ada di dalam Roma 12 ayat 1. Yaitu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kita harus menyerahkan diri kita lebih dahulu kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita perlu berserah? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menikmati kemurahan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang telah mengalami belas kasihan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dan melepaskan manusia yang berdosa dari upah dosa, yaitu maut. Saat kita menjadi pengikut Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan anugerah hidup kekal, tetapi kita juga menjadi milik atau dimiliki oleh Sang Pemilik hidup kekal, yaitu Allah, Pencipta langit dan bumi. Hidup bergaul, akrab dengan Tuhan, berarti hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan, hidup seirama dengan hati Tuhan, hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup bergaul karib dengan Tuhan berarti engkau dan saya siap berjalan setiap hari. Engkau dan saya selalu berharap senantiasa kepada Dia. Selama kita masih menuruti keinginan daging dan hidup menurut kehendak kita sendiri, kita belum berjalan bersama dengan Allah. Di dalam Amos pasal 3 ayat 3 dikatakan, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bila ingin mencapai taraf hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita berkomitmen untuk bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan terus-menerus dan konsisten. Karib dengan Tuhan adalah kunci kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Sebuah refleksi yang cukup menarik membawa kita kepada pertanyaan, bagaimana mungkin kita kuat menghadapi terjangan badai kehidupan ini kalau kita sendiri tidak mau dekat dan melekat kepada Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan, itulah yang menghasilkan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi badai persoalan hidup. Iman dan penundukan diri setiap hari adalah langkah untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyertai, yang sudah memberkati, dan yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah hari lepas hari mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan. Mereka tetap hidup bergaul akrab dengan Tuhan, mencari Tuhan, senantiasa hidup untuk taat kepada perintah dan kehendak Tuhan. Melalui di dalam kehidupan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan senantiasa terus beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hari-hari yang mereka jalani, biarlah Tuhan yang memimpin langkah mereka, dan biarlah Tuhan yang tetap ada bersama-sama dengan mereka, dan biarlah seluruh jemaat terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.